Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum mengaji, kita berkirim Fatihah kepada muallifu hadzal kitab dan kepada syarihnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu lihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabarun. Malam ini kita akan membahas mengenai khabar. Wa ammal akhbaru, adapun khabar akhbar ini bentuk jamak dari khabar. Di awal sudah dijanjikan akan ada pembahasan mengenai khabar. Khabar itu apa? Fal khabaru, adapun khabar, ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu, adalah pembicaraan, kalam, yadkhuluhu yang masukhu kepada ma as-sidqu wal kadhibu, benar dan bohong. Jadi khabar itu informasi selalu ada dua kemungkinan. Kalau tidak benar, ya bohong. As-sidqu wal kadhibu, bisa dibaca al-kadhibu, bisa dibaca al-kidhbu. Kadzaba yakdzibu kidhban bisa, kadziban bisa. Jadi informasi yang nyampe kepada kita itu selalu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, informasi itu benar. Yang kedua, informasi itu bohong. Lihtimalihi lahuma, karena kemungkinannya khabar itu lahuma pada benar dan bohong itu min haitsu innahu khabarun, kemungkinan informasi itu mengandung dua, benar dan bohong, itu dilihat dari informasi sebagai informasi, belum dilihat dari siapa yang memberi informasi itu. Jadi informasi khabar secara netral itu dua kemungkinannya, benar dan bohong. Belum dilihat siapa yang memberi informasi itu. Kaqaulika qama Zaidun, seperti perkataan Anda qama Zaidun, Zaid berdiri. Nah, perkataan Zaid berdiri itu yahtamilu, ada dua kemungkinannya. An yakuna sidqan, pertama benar bahwa Zaid itu berdiri, wa yakuna kadziban, kemungkinan yang kedua Zaid tidak berdiri. Jadi apakah Zaid itu berdiri? Kan tadi ada informasi bahwa Zaid itu berdiri. Nah, Zaid itu berdiri sebagai informasi selalu dua kemungkinannya, yaitu kalau sesuai dengan kenyataan maka itu benar. Makanya fasidku mutabaqatuhu lil waqi'. Informasi itu benar kalau sesuai dengan kenyataan.
Tapi informasi itu menjadi kadziban kalau ada mutabaqatihi lil waqi'. Informasi itu tidak sesuai dengan fakta, kenyataan. Makanya apakah Zaid itu benar berdiri atau tidak harus diverifikasi pada fakta empiriknya, apakah dia betul berdiri atau tidak. Ini khabar dari sudut definisi, tapi ini definisi yang lazim dipakai di kalangan ulama ahli balaghah ya. Jadi sifatnya umum saja. Jadi khabar itu kalau menggunakan istilah mantik ya, khabar itu adalah jenis, sedangkan bohong dan benar itu adalah nau'nya. Kalau di dalam ilmu-ilmu bahasa kita mengenal ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Kalam khabar itu sifatnya adalah deskriptif informatif. Kalau kalam insya'i itu sifatnya adalah imperatif. Makanya ada ulama yang menyatakan sebenarnya khabar itu ghaniyun anit ta'rif, tidak butuh untuk didefinisikan. Karena orang pasti bisa membedakan antara perkataan qama zaidun dan kum ya zaidu. Qama zaidun, Zaid berdiri, pasti kalam khabari, informasi, deskripsi. Tapi kalau kum ya zaidu, berdirilah engkau wahai Zaid, itu bersifat imperatif. Itu kalam insya'i. Kalam insya'i. Jadi kalau Zaid itu berdiri, kum ya Zaidu, kalau Zaid itu berdiri pasti karena pengaruh dari kata-kata kum ya Zaidu. Wahai Zaid, berdirilah. Kalau qama Zaidun sebagai informasi, Zaid itu berdiri tidak bukan karena ada perkataan qama Zaidun. Itu bedanya antara kalam khabari dan kalam insya'i. Jadi harus dicek pada fakta empiriknya. Kalau sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah benar. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah salah atau bohong. Waqad yuqta'u bisidqihi, ada kalanya khabar itu bisa dipastikan benarnya, au kadzibihi, atau dipastikan bohongnya. Tapi dipastikan benar dan bohong bukan dilihat dari aspek informasi sebagai informasi, tapi dia menjadi khabar yang pasti benar atau pasti salah li amrin kharijiyin, karena ada faktor eksternal. Misalnya siapa yang menyampaikan informasi itu. Jadi li amrin kharijiyin, karena faktor eksternal, sehingga khabar yang pada mulanya ada dua kemungkinan benar dan bohong, sekarang hanya ada satu kemungkinan benar saja atau bohong saja. Tapi itu li amrin kharijiyin la li dzatihi, karena faktor eksternal bukan karena faktor internal khabar itu. Al-awwalu, contoh dari khabar informasi yang pasti benar, ka khabarillahi ta'ala, seperti khabar yang disampaikan oleh Allah. Makanya kebenaran Al-Quran itu karena disampaikan oleh Allah menjadi pasti benar. Tapi kalau yang menyampaikan informasi itu adalah Musailama al-Kadzdzab, orang yang populer, kesohor dengan kebohongannya, maka informasi yang disampaikannya, termasuk informasi bahwa dirinya adalah seorang nabi, itu adalah pasti salah. Tapi kalau informasi itu dari nabi, jadi bukan hanya akhbarullah yang maquti abisidqihi, tapi akhbaru rusulihi alaihi salatu wassalam, informasi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu juga kita yakini pasti benar.
atau khabar yang kebenarannya diterima secara daruri oleh akal manusia. Misalnya bahwa satu itu separuh dari dua, itu pasti benar. Satu adalah separuh dari dua, itu maquti'a bisidqihi. Khabar informasi yang pasti benar karena faktor eksternal. Siapa yang menyampaikan informasi itu? Allah, Rasulnya, atau berdasarkan informasi yang didasarkan kebenaran, yang didasarkan kepada daruratul akal. Akal budi manusia ya pasti menerimanya seperti satu separuh dari dua. Wasani, sedangkan yang kedua yang pasti salah, kaqaulika seperti perkataanmu, adz-ziddani yajtami'ani. Dua hal yang bertentangan yajtami'ani bisa berkumpul. Misalnya hitam dan putih diinformasikan bisa berkumpul, itu tidak mungkin, pasti salah. Kenapa? Listihalati dzalika aqlan, karena itu ditolak oleh akal. Ini kalau betul-betul dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Beda halnya kalau pertentangan di dunia politik ya. Sekarang berhadap-hadapan, 2024 bisa berkoalisi, itu tidak masuk ke dalam kategori ad-diddani yajtami'ani, dua hal yang berlawanan, yajtami'ani, berkumpul. Itu bukan mustahil untuk berkumpul. 2019 berhadap-hadapan, 2024 bisa bertemu, itu tidak mustahil. Tidak mustahil itu. Tapi yang mustahil itu misalnya kalau kita menyatakan al-wahidu nisful arba', satu itu adalah separuh dari empat, itu akal manusia pasti menolaknya. Jadi itu ditolak bidharuratil akal, dengan pertimbangan akal. Akal manusia dengan sendirinya pasti menolaknya. Jadi khabar itu pasti mengandung dua unsur. Kalau tidak benar, ya salah. Kecuali ada faktor eksternal yang menyebabkan khabar itu pasti benar dan khabar itu pasti salah. Tapi watak dasar dari khabar informasi itu dua itu. Kalau tidak benar, ya salah. Wal khabaru, adapun khabar yang qasimu terbagi ila qismaini, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah ahadin, khabar yang sifatnya ahad, wa mutawatirin, dan khabar yang sifatnya mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir ini? Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Yang dimaksud dengan khabar mutawatir itu adalah mayujibul ilma, adalah khabar yang berdampak pada sebuah kepastian. Jadi informasi itu sudah mutawatir. Demikian mutawatirnya, demikian populernya, demikian tersebarnya informasi itu, maka memberikan kepastian akan kebenaran informasi itu. Ini dengan ini kita bisa menyatakan bahwa khabar mutawatir itu pasti benar, ya, yujibul ilma, memberikan kepastian. Wa huwa, adapun khabar mutawatir, ini kalau khabar yang dimaksud adalah hadis Nabi, khabar mutawatir itu an yarwiyahu jama'atun, adalah khabar yang diriwayatkan, yang meriwayatkan hu kepada itu khabar jama'atun, sekelompok orang, la yaqa'u at-tawatu'u 'alal kadhibi, sekelompok orang itu tidak mungkin
bersepakat untuk dusta. La yaqa'u, tidak terjadi, tawatu, bersekongkol, berkonspirasi, alal kadhibi, untuk pada sebuah dusta, kebohongan. Jadi yang dimaksud dengan hadis mutawatir pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu kecil kemungkinannya terlibat di dalam konspirasi kebohongan. Nah, an mithlihim, rawi yang banyak tadi, periwayatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu, di setiap generasinya an mithlihim, sama, bahkan lebih banyak. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, terus sampai ke kita ini jumlahnya banyak. Wahakadha, demikian seterusnya, ila an yantahiya ilal mukhbiri anhu, demikian seterusnya sampai berujung kepada informan yang pertama, misalnya sahabat Nabi. Jadi yang meriwayatkannya itu banyak. Itu hadis mutawatir namanya. Berapa jumlah yang banyak sehingga menutup kemungkinan ada konspirasi di dalam dusta itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan jumlah yang menutup kemungkinan terjadinya dusta, bersepakat dusta itu minimal 70 orang. Ini didasarkan kepada firman Allah, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Jadi sab'ina rajulan limiqatina. Ada yang menyatakan 12 orang, dan di setiap tingkatannya yang meriwayatkan hadis itu 12. Dasarnya apa? Firman Allah juga. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. 12. Ada yang menyatakan 5, karena batas persaksian di dalam hukum Islam itu kan 4. Nah, wasyahadatu tujibu dhanna, 4 itu sudah menyebabkan dzan, dugaan yang mendekati kepada kebenaran. Faziyadatu 'alaiha tujibul ilma, lebih dari 4, misalnya 5, itu bukan dzan lagi, tapi yakin. Ini hadis atau khabar mutawatir mengenai berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadis ini di setiap tabaqatnya, di setiap tingkatannya. Fayakunu fil asli, khabar mutawatir ini pada dasarnya didasarkan an musyahadatin, pada penglihatan, ausamain atau pendengaran, la an ijtihadin, tidak berdasarkan hasil ijtihad. Tidak berdasarkan hasil ijtihad. Kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti memberikan informasi tentang Makkah yang didasarkan kepada musyahadati Makkah, melihat Makkah. Ini namanya ainul yakin, ya. Tapi kalau kita tahu melalui buku, melalui peta bahwa Mekah itu ada di sana, itu namanya ilmu yakin. Pengetahuan kita mengenai Mekah didasarkan kepada ilmu. Tapi kalau pengetahuan kita mengenai Mekah itu berdasarkan kita sudah pernah ke sana, melihat Mekah secara langsung, itu menjadi ainul yakin. Hanya sekali, misalnya ke Mekah tahun 70, sekali aja ke sana. Itu namanya ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin, dia bukan berangkat ke Mekah pada waktu haji saja, tapi dia studi di Mekah 20 tahun misalnya.
maka pengetahuan dia mengenai Mekah itu tidak lagi ilmu yakin, tidak lagi ainul yakin, tapi hakul yakin. Yakin bahwa Mekah itu ada. Nah, musyahadah itu menggunakan indera sifatnya, penglihatan secara indrawi. Dia menyaksikan Mekah itu ada, menyaksikan Madinah, menyaksikan Ka'bah. Awsama'i khabarillahi ta'ala minan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendengar informasi Allah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mutawatir juga, yang didasarkan kepada pendengaran. Bi khilafil ikhbari an mujtahadin fihi, berbeda halnya dengan memberikan informasi, tapi informasi yang diberikan an mujtahadin fihi, sesuatu yang diperoleh melalui hasil ijtihad. Misalnya apa? Ka ikhbaril falasifati, seperti informasi yang diberikan oleh para filosof tentang apa? Bikidamil alami, tentang kodimnya alam. Sebagian para filosof kan menyimpulkan bahwa alam ini adalah qadim. Ini nanti yang menyebabkan Al-Ghazali mengkafirkan sebagian para filosof yang menyimpulkan mengenai al-alamu qadimun, alam ini adalah qadim. Al-Ghazali mengkafirkan para filosof pada 3 hal. Salah satunya qidamul alam, qadimnya alam semesta ini. Yang kedua, adamu bi'tsatil jasmani, tidak ada kebangkitan jasmani, yang ada kebangkitan rohani. Yang ketiga, Allah la ya'lamul juz'iyat, Allah tidak mengetahui juz'iyat. Itu Al-Ghazali nanti mengkafirkan kelompok filosof 3 dari 10 perkara ini. Nah, itu tidak bisa sampai kepada derajat mutawatir karena informasi yang disampaikannya menyangkut hal yang mujtahad fi, sesuatu yang diperoleh melalui hasil penalaran. Ini kita baru berbicara mengenai hadis mutawatir yang setiap tabaqatnya itu diriwayatkan oleh para perawi yang banyak dari segi jumlahnya. Makanya jumlah hadis mutawatir itu tidak banyak. Karena standar untuk memenuhi derajat mutawatir itu tidak mudah. Makanya nanti para ulama membeda-bedakan antara hadis mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir amali. Apa yang dimaksud dengan mutawatir lafzi? Ma tawatara lafduhu wa ma'nahu. Hadis yang teksnya dan maknanya mutawatir. Ini ada mutawatir ya. Nah, sebagian ulama membedakan ada mutawatir, ada mustafidh, ada ahad. Mutawatir lafzi adalah mutawatir yang teksnya dan maknanya diyakini langsung dari Nabi. Biasanya yang sering kali dicontohkan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas nama saya, kata baginda Nabi, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat yang layak baginya di dalam api neraka. Ini hadis mutawatir lafzi. Kalau di kalangan Syiah Imamiyah ada yang disebut dengan hadis mutawatir lafzi dan maknawi, yang disebut dengan hadis as-saqalain. Rasulullah pernah bersabda, inni tarikun fikum as-saqalaini, aku tinggalkan kira-kira 2 pusaka buat kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di, selama kalian berpegangan kepada 2 pusaka itu, kalian tidak akan tersesat setelahku. Siapa itu? Apa 2 pusaka itu? Kata baginda Nabi, kitaballahi wa itrati ahli baiti.
yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa itrati, keluargaku, kata Nabi, ahla baiti, ahlul bait. Makanya nanti teman-teman Syiah Imamiyah berkesimpulan bukan hanya Nabi saja yang maksum, tapi 12 imam itu juga maksum didasarkan kepada hadis ini, hadis As-Saqalain ini. Itu sebabnya tokoh-tokoh seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, itu nama-nama yang disebut di kalangan Syiah Imamiyah yang juga maksum didasarkan kepada hadis ini. Tapi kalau di lingkungan kita yang maksum itu hanya baginda Nabi. Selain baginda Nabi tidak maksum, bisa terjatuh ke dalam dosa. Nah, itu bedanya nanti antara kelompok Sunni, Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah Imamiyah menyangkut kemungkinan adanya yang maksum selain baginda Nabi. Kalau di kalangan Sunni tidak ada yang maksum kecuali baginda Nabi. Kalau di kalangan Syiah Imamiyah ada yang maksum selain baginda Nabi, yaitu 12 imam yang dimuliakan di kelompok Syiah Imamiyah. Jangan lupa ya, Syiah itu tidak tunggal. Ini hadis mutawatir. Tapi di bawahnya hadis mutawatir ini, sebelum ahad ada yang disebut dengan hadis mustafidh atau hadis masyhur. Hadisnya cukup populer, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Misalnya, innallaha la yakbidhul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidhul ilma biqabdhil ulama. Allah tidak mengambil ilmu itu dengan menghilangkannya di pasaran, di bumi ini. Tapi Allah mengambil ilmu ini biqabdhil ulama, dengan memanggil terlebih dahulu para ulamanya. Kalau ulamanya sudah meninggal, maka yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh, juhalan, orang-orang yang bodoh yang dijadikan sebagai rujukan. Kata Nabi, orang-orang bodoh itu nanti fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, dia bukan hanya sesat tentang dirinya, tapi juga menyesatkan orang lain. Hadis ini adalah hadis masyhur mustafidh. Di atasnya ahad, tapi di bawahnya mutawatir. Nah, ulama-ulama kita ini banyak yang meninggal dunia di saat pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan masih banyak ulama-ulama lain yang layak menjadi rujukan kita, yang layak menjadi uswatun hasanah. Yang berada di dalam Islam ini memang uswatun hasanah ya. Menjadi suri teladan yang baik. Yang paling mudah adalah memberi mau'izah hasanah. Nah, makanya kata Nabi ada di dalam kitab Ihya itu, sayati zamanun ala ummati kathirun khutaba'uhum wa qalilun fuqaha'uhum. Akan datang satu era, kata baginda Nabi kepada umatku, qalilun fuqaha'uhum, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu makin sedikit, tapi kathirun khutaba'uhum, yang menjadi pengkhutbah agama, penceramah, ilmunya tidak seberapa, itu surplus. Jadi defisit orang yang alim, surplus para penceramah. Itu diprediksi Nabi sudah cukup lama. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masih banyak orang-orang yang memenuhi derajat sebagai ulama yang pantas menjadi rujukan kita. Wal ahadu, setelah dibicarakan mengenai hadis mutawatir, sekarang kita bicara mengenai hadis ahad.
Wal ahadu wa huwa muqabilul mutawatiri. Hadis ahad itu adalah muqabilul mutawatiri, sebagai lawan kebalikan dari mutawatir. Jadi hadis yang tidak memenuhi derajat mutawatir. Tapi sekalipun tidak memenuhi derajat mutawatir, huwallazi yujibul amala, hadis ahad itu tetap punya dampak wajib untuk diamalkan. Wala yujibul ilma, sekalipun tidak menimbulkan keyakinan. Terima kasih, ini Ajengan Akiuddin sudah ngirim teksnya ya. Huwallazi yujibul amala, hadis ahad itu berefek pada wajibnya diamalkan, tapi tidak punya dampak menimbulkan keyakinan. Kenapa begitu? Lihtimalil khata'i fihi, karena tetap terbuka kemungkinan adanya kekeliruan fihi, di dalam hadis ahad itu. Fihi, di dalam hadis ahad. Walaupun hadis ahad ini belum tentu dhaif ya. Ini bicara mengenai hadis ahad, jadi kebalikan dari hadis mutawatir adalah hadis ahad. Tapi kurang lebih 90% atau 80% lah hadis yang beredar di lingkungan umat Islam itu adalah hadis ahad. Sangat jarang kita menemukan hadis yang sampai kepada derajat mutawatir, karena tidak mudahnya untuk menemukan hadis mutawatir. Tapi sekalipun hadis ini hadis ahad, dia tetap wajib diamalkan. Tapi tidak sembarangan ya. Hadis ahad yang wajib diamalkan itu syaratnya adalah adalatu rawihi, yang meriwayatkannya itu orang yang adil. Makanya di dalam studi-studi hadis itu para perawi itu bisa ditelanjangi ya. Apakah dia pernah berbohong atau tidak. Makanya fala yajibul amalu bi khabaril fasiki. Hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang fasik tidak wajib untuk diamalkan. Jadi penting sekali mengenai siapa yang meriwayatkan hadis itu. Apakah dia orang yang adil atau tidak. Kalau kita baca Mandumatul Baikuni itu kan, syarat dari hadis itu disebut sahih. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ada 6 syarat hadis itu bisa disebut sebagai hadis sahih. Ada yang terkait dengan matan hadisnya, ada syarat yang terkait dengan perawinya. Jadi tidak cukup hanya apakah matan yang disampaikan itu betul-betul hadis Nabi atau tidak, tapi penting juga diperhatikan siapa yang menyampaikannya. Apakah dia orang yang adil atau tidak? Apakah dia dhabit atau tidak? Makanya orang bodoh meriwayatkan hadis itu tidak terpercaya. Sekalipun yang disampaikannya itu benar, tidak menyebabkan derajatnya naik menjadi hadis sahih karena cacat pada perawinya. Makanya penting memperhatikan hadis itu bukan hanya dari sudut matannya, tapi dari sudut perawinya juga. Wa yang qasimu ila kismaini, hadis ahad itu terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah mursalin, hadis mursal, wa musnadin, dan hadis musnad. Fal musnadu, adapun hadis musnad, mattasala isnaduhu, adalah hadis yang bersambung isnadnya. Isnad itu sistem sanad.
Jadi apa itu at-tariqu al-musilatu ilal matan? Jalur, biasanya penyebutan nama-nama sehingga kita berujung kepada matan hadis. Jadi dari ini Rasulullah bersabda, isinya begini. Itu penting sekali di dalam studi hadis ya. Isnad itu penting sekali. Makanya kata Abdullah ibnul Mubarak, al-isnadu minad din. Sistem sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada isnad, maka orang siapa saja akan mengatakan apa saja. Makanya tidak sembarangan. Ini menjadi, menurut sebagian ulama, menjadi ilmu yang khas di dalam Islam yang tidak kita temukan di agama-agama lain. Transmisi penyampaian informasi dengan dipastikan persambungannya di setiap orang ke orang ke orang ke orang dan seterusnya. Bi ansurriha biruwatihi kullihim, misalnya ditegaskan, dieksplisitkan mengenai para perawinya, kullihim semuanya, disebut semuanya sampai kepada Nabi. Di kitab lain disebutkan bi an dzukira fis sanadi ruwatuhu kulluhum, disebut pada sanadnya seluruh perawinya. Nggak ada yang ditutupi, seluruhnya disebut. Biangkana ruwatuhu kulluhum madhkurina. Jadi para perawi semuanya dihadirkan ketika menyebut hadis itu. Ini hadis musnad ya. Kalau di nazamnya itu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hattal mustafa walam yabin. Jadi bersambung kepada baginda Nabi. Tapi wal mursalu, hadis mursal, malam yattasil isnaduhu, adalah hadis yang tidak bersambung isnadnya. Apa contohnya? Bi'an uskita ba'du ruwatihi, sebagian para perawinya dibuang. Fa in kana min marasili ghairi sahabati, kalau hadis mursal itu adalah bukan mursal sahabi, falaisa bihujjatin, maka hadis selain mursal sahabi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kita kan tahu mursal itu ada mursal sahabi, ada mursal tabi'i. Mursal sahabi itu nanti di belakang ada fa in kana min marasili ghairi sahabati, kalau hadis mursal itu bukan mursal selain sahabi, falaisa bihujjatin, maka mursal tabi'i. Kalau begitu, kalau mursal selain sahabi artinya mursal tabi'i, maka hadis mursal tabi'i itu falaisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau begitu kebalikannya, hadis mursal sahabi bisa dijadikan sebagai hujjah. Misalnya ini ada tabi'in nih, tidak pernah berjumpa kepada Nabi, tapi setiap kali bicara mengenai hadis, dia langsung menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Berarti kan ada sahabat yang dihapus di dalam periwayatan hadis. Tidak mungkin tabi'in tidak memungut hadis dari sahabat. Tidak mungkin dia mengambil hadis langsung pada Nabi. Maka kata Imam Syafi'i, falaisa dzalikal mursal hujjatan inda Syafi'i. Maka mursal tabi'i itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kebalikannya kalau mursal sahabi bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Argumennya apa? Kenapa mursal tabi'i tidak bisa dijadikan sebagai hujjah?
Lihtimali ayyakuna sakitu majruhan. Karena boleh jadi yang gugur itu, perawi yang dicopot itu, yang dihapus itu majruhan, cacat. Makanya di dalam studi hadis ada yang disebut dengan ilmul jarah wa ta'dil, mengecek perilaku para perawi hadis. Apakah dia pernah berbohong atau tidak, dhabit atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi penting sekali mengenai siapa yang meriwayatkan hadis itu. Illa marasila Sa'id ibn al-Musayyabi. Kecuali mursal tabi'i itu adalah mursal, hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Bisa Sa'id ibn al-Musayyab, bisa Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Bisa dua-duanya. Bifathil muthanna at-tahtiyah wa kasriha. Bisa Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyab. Hadis mursal tabi'i ditolak kecuali mursal tabi'i itu melalui jalur Sa'id ibn al-Musayyab minat tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab itu tabi'in, ya. Kalau tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, kalau sahabat berjumpa dengan Nabi, sahabat terakhir yang meninggal dunia itu adalah Abu At-Tufail. Itu yang wafat tahun 102 Hijriah, ada yang menyatakan tahun 100, ada yang menyatakan tahun 107 Hijriah. Karena setelah itu masuk generasi tabi'in. Jadi mursal tabi'i itu ditolak, kecuali mursal tabi'inya melalui Sa'id ibn al-Musayyab. Asqata as-sahabiyya. Sa'id ibn al-Musayyab itu kadang-kadang menggugurkan atau menghilangkan perawi dari unsur sahabat. Wa'azaha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap menyandarkan hadisnya itu kepada baginda Nabi. Azza itu menisbatkan, menyandarkan. Azza ya'zu azwan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab itu sahabatnya dibuang, tapi dia tetap menyatakan ini dari baginda Nabi. Fahiyya hujjatun. Maka mursal tabi'i melalui Sa'id ibn al-Musayyab ini adalah bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya ini pengecualian Sa'id ibn al-Musayyab. Kalau teorinya, marasilu ghairis sahabati minat tabi'ina la tuqbal illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab. Hadis mursal tabi'i itu ditolak kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Ini bukan mursal bahasa Indonesia, ya. Mursal di dalam studi hadis. Kenapa mursal tabi'innya Sa'id ibn al-Musayyab ini diterima? Fa innaha futtishat. Karena mursal Sa'id ibn al-Musayyab ini futtishat, sudah diteliti. Ay futtisha anha, sudah diteliti. Fawujidat masanida, maka kemudian dijumpai mursal Sa'id ibn al-Musayyab itu adalah hadis musnad. Apa maksudnya? Rawaha lahu as-sahabiyyu alladhi asqatahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kepada mursal Sa'id ibn al-Musayyab lahu untuk Sa'id as-sahabiyyu, siapa sahabat Nabi, alladhi asqatahu, yang digugurkan, yang dihilangkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab. As-sahabiyyu itu bentuk mufradnya, ya. Kalau bentuk jamaknya sahabat, bentuk jamaknya sahabat. Kalau sahib itu bentuk jamaknya bisa sahbun, bisa ashab, bisa sihab.
Kalau di matan Zubat itu, Nazam Zubat, wa ma jara bainas sihabi naskutu wa ajral ijtihadi fihi nuthbitu. Jadi Sa'id Ibnul Musayyab meriwayatkan hadis dari para sahabat, tapi sahabatnya itu ditutup, digugurkan. Wahuwa, siapa sahabat Nabi yang digugurkan itu? Fil ghalibi, sahabat Nabi yang dihilangkan itu fil ghalibi biasanya, sihruhu adalah mertuanya Sa'id Ibnul Musayyab. Abu zaujatihi, bapak dari istrinya Sa'id Ibnul Musayyab. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hurairah. Jadi Sa'id Ibnul Musayyab ini adalah menantu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berasal dari sekitaran Taif ya. Makanya untung dulu ketika Nabi ditawari malaikat untuk menghancurkan Taif, ketika penduduknya menolak kehadiran baginda Nabi, Nabi tidak mau menghancurkan kota Taif, tapi justru Nabi mendoakan kota Taif, mendoakan penduduk Taif. Kata baginda Nabi, arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Aku masih berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir orang yang menyembah Allah. Makanya dari sekitaran Taif ini ada sahabat besar yang bernama Abu Hurairah. Bahkan di dalam studi-studi hadis, Abu Hurairah ini termasuk ranking pertama dari 6 perawi hadis yang paling banyak. Jadi ranking pertamanya Abu Hurairah. Baru kemudian nanti ada orang-orang seperti Abdullah bin Umar, kemudian Siti Aisyah, kemudian Abdullah bin Abbas. Itu orang-orang yang dikenal meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak sekali. Jadi Sa'id Ibnul Musayyab seringkali menghapus nama mertuanya di dalam proses transmisi periwayatan hadis. Dan itu diterima, dikecualikan marasilu Sa'id Ibnul Musayyab, dikecualikan. Jadi marasilu Sa'id Ibnul Musayyab hujjatun. Hadis mursalnya Sa'id Ibnul Musayyab bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah. Itu penting. Amma marasilus sahabati, sedangkan hadis mursal sahabi, jadi ada mursal tabi'i yang tadi disampaikan, sekarang mursal sahabi, bi an yarwiya sahabiyun an sahabiyin, seorang sahabat bi an yarwiya sahabiyun an sahabiyin, seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat lain itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yusqita ats-tsaniyah, lalu sahabat yang pertama menghapus nama sahabat yang kedua, seakan-akan dia mengambil hadis itu langsung dari baginda Nabi, padahal dia masih melalui sahabat yang lebih senior misalnya, atau sahabat yang hadir di dalam majelis Nabi. Tapi mursal sahabi ini fahujjatun, bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau mursal tabi'i tadi ditolak sebagai hujjah, kecuali mursalnya Sa'id Ibnul Musayyab, kalau mursal sahabi ini diterima. Kenapa? Li'anna sahabata kullahum udulun, karena seluruh para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil. Makanya orang yang pernah berjumpa dengan baginda Nabi dengan orang yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, levelnya berbeda. Levelnya berbeda. Nah itu perawi-perawi raksasa itu levelnya beda. Walaupun nanti ada kritik dari sebagian kelompok orientalis. Kenapa Abu Hurairah sangat
banyak sekali meriwayatkan hadis, bukankah dia orang yang agak terakhir masuk Islam? Makanya orang-orang seperti Ahmad Amin itu banyak menyoal mengenai Abu Hurairah atau Abu Rayyah. Ada buku yang ditulis oleh Abu Rayyah, judulnya Abu Hurairah Rawiyatul Islam. Ini banyak mendegradasi ketokohan, kredibilitas dari Abu Hurairah ini. Nanti juga bergerak, ada buku-buku yang ditulis oleh sebagian orang untuk mematahkan informasi ini dipastikan dari Nabi, misalnya dengan mendegradasi moral dari Al-Imam Al-Bukhari. Ada buku dengan judul Jarimatul Bukhari. Itu dipojokin tuh Imam Bukhari itu menjadi studi-studi kritis di lingkungan para pelajar hadis ya. Wal an'anatu, yang berikutnya adalah an'anah. Jadi ada hadis mu'an'an, ada hadis mu'an'an ini dari anna, dari an'an ya. An ini, an ini, an ini. Ada yang anna. Ada hadis musalsal namanya. Macam-macam. Wal an'anatu, an'ana yu'an'inu an'anatan. Orangnya disebut mu'an'in. Apa mu'an'an itu? Bi an yuqala. Misalnya dia katakan, haddatsana fulanun an fulanin ila akhirih. Meriwayatkan, bercerita kepadaku fulanun, seseorang, an fulanin, anna itu dari orang, ila akhiri, seterusnya sampai kepada baginda Nabi. Hadis mu'an'an itu tadkhulu alal isnadi, masuk ke dalam kategori isnad, ay ala hukmihi, dihukumi isnad. Fayakunul hadithul marwiyu biha fi hukmil musnadilal mursali. Maka hadis yang diriwayatkan biha dengan cara an'ana fi hukmil musnadi, dihukumi sebagai hadis musnad, lal mursali, bukan hadis mursal. Kenapa hadis mu'an'an dihukumi musnad? Litisali sanadihi fi dzahiri, karena secara zahir hadis mu'an'an itu tetap bersambung kepada baginda Nabi. Sanadnya nyambung terus. Dari ini, dari ini, dari ini. Itu namanya hadis mu'an'an. Nanti ada hadis musalsal. Kalau di dalam Manzumatul Baikuni disebutkan mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi an sa'id an karam, itu hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ini bisa dijadikan sebagai hujjah karena dia terkategori sebagai hadis musnad. Tapi tentu dengan catatan bisyarti an yakunal mu'an'inu ghaira mudallisin, tidak ada tadlis, tidak ada cacat yang disembunyikan, lalu positifnya saja yang diunggulkan. Ini hadis mu'an'an. Wa idza qara'a asy-syaikh wa ghairuhu yasma'uhu, apabila ada seorang syekh membacakan sebuah hadis, baik hadis itu dibacakan melalui kitab yang ditulisnya atau melalui ingatannya, wa ghairuhu, sedangkan murid-muridnya, murid yang mendengarkannya itu, syekh sedang membaca kitab hadis atau membacakan sebuah hadis, wa ghairuhu yasma'uhu, sedangkan yang lain mendengarkannya. Bagaimana itu? Yajuzu lirrawi an yaqula haddatsani wa akhbarani. Maka boleh bagi murid yang tadi mendengarkan gurunya membaca hadis itu, rawi, untuk berkata haddatsani wa akhbarani, telah bercerita kepadaku, telah mengkhabarkan kepadaku, ini dari ini, dari ini, dari ini. Itu berdasarkan sama'i namanya ya. Kan tadi disebutkan di awal, bisa melalui sama'i,
bisa melalui musyahadah, melihat langsung. Misalnya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat kepada baginda Nabi begini. Wa in qara'ahu 'ala syaikhi, jika murid itu membaca, bacaannya disuguhkan 'ala syaikhi pada gurunya, muridnya yang membaca, gurunya mendengarkan. Yaqulu, maka berkata rawi, muridnya yang membaca di depan gurunya ini, boleh berkata akhbarani, mengkhabarkan kepadaku. Wala yaqulu, tapi tidak boleh berkata haddatsani. Kenapa? Li'annahu lam yuhaddithu, karena syekh itu tidak meriwayatkan, tidak hadis. Jadi dibedakan antara akhbarani dan haddatsani. Ini murid yang baca di depan gurunya, gurunya mendengarkan, maka murid yang membaca itu nanti boleh menyatakan akhbarani, tapi tidak boleh menyatakan haddatsani. Wa minhum man ajaza, tapi sebagian ulama yang lain membolehkan menyebut haddatsani. Ini seperti Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Al-Bukhari memperbolehkan. Jadi murid membaca hadis di depan gurunya, kalau tadi dinyatakan hanya boleh menyatakan akhbarani, tapi tidak boleh menyatakan haddatsani, maka menurut ulama yang kedua ini boleh menyatakan haddatsani juga. Wa alaihi urfu ahlil hadithi, bolehnya mengucapkan haddatsani itu urfu ahlil hadithi, sudah menjadi tradisi para ahli hadis. Kenapa? Li'annal qasda al-i'lamu birriwayati anis syaikhi, karena tujuannya ya sama, al-i'lamu memberitahukan birriwayati anis syaikhi, tentang adanya periwayatan hadis dari guru. Ini jangan dianggap remeh ya, ini untuk menjaga otentisitas hadis. Karena hadis itu baru muncul belakangan. Informasi yang populer, pengumpulan hadis kan baru dimulai oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi As-Suyuti juga menguatkan itu, informasi itu. Tapi nanti studi-studi belakangan seperti yang dilakukan oleh Azami misalnya, Mustafa Azami, dia menyatakan pengumpulan hadis sudah terjadi pada zaman Nabi. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu ajazani au akhbarani ijazatan. Jika mengijazahkan, ajastuka, mengijazahkan kepada murid, kepada rawi, asyaikhu, siapa syekh, min ghairi qira'atin, tanpa ada pembacaan, gak ada pembacaan hadis, baik minasyaikhi alaihi, dari guru kepada murid, wala minhu ala syaikhi, tidak juga dari murid pada guru, gak ada. Hanya menyatakan apa yang ada dalam kitab ini, di kitab hadis ini saya ijazahkan semua. Fayaqulu, maka perawinya, murid tadi boleh menyatakan ajazani, telah mengijazahkan kepadaku. Au akhbarani ijazatan, mengkhabarkan kepadaku, mengkhabarkan dia kepadaku, ijazatan, dengan cara ijazah. Ini menunjukkan kepada kita mengenai jawazur riwayati bil ijazah, bolehnya meriwayatkan hadis dengan cara ijazah. Ini pendapat yang sahih ya. Malam ini kita berbicara mengenai khabar, mengenai hadis baginda Nabi. Tentu ini sangat singkat ya, karena kalau kita membahas panjang studi hadis, kalau di UIN, di perguruan tinggi, ini satu prodi sendiri.
145 SKS tidak mungkin dibahas semua. Tapi yang disampaikan tadi sudah mencakup pokok-pokok pikiran di dalam studi hadis. Mungkin sudah jam 9:30 lewat ya. Ini pengajian berikutnya tidak bisa lewat Facebook saya, karena saya dihukum oleh Facebook. Jadi nggak boleh live di Facebook selama 24 hari. Mungkin karena ada status yang bermasalah bagi sebagian orang, sehingga pengajian live melalui akun saya tidak bisa dilakukan. Tapi insya Allah akan tetap berlangsung melalui akun Facebook istri saya, insya Allah. Karena pengajian ini, syarah warakat ini mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi sudah khatam ya. Sudah khatam. Memang kitabnya ringkas. Jadi akhir Desember itu sudah selesai insya Allah. Nah, bulan Januari kita bisa pindah kitab. Bisa pindah ke kitab, dijeda dengan kitab tasawuf begitu. Belum tahu kitabnya apa. Mungkin juga habis tasawuf nanti kembali ke usul fikih. Misalnya saya merencanakan membaca usul fikih yang modern, yang lebih sistematis, seperti usul fikihnya Abdul Wahab Khallaf. Mudah-mudahan yang disampaikan ini tetap memberikan barakah kepada kita semua, menjadi bekal ilmu sehingga kita tahu bagaimana cara kita memahami hadis. Saya tadi menyampaikan di status saya, bagaimana kalau hadis itu bertentangan dengan akal, itu penting tuh. Karena nanti ada yang disebut dengan kritik matan hadis ya. Hadis ini kan banyak, kadang terjadi mukhtaliful hadis, hadisnya beda-beda. Kadang ada hadis dari segi matannya masalah, maka ada ilmu yang disebut dengan ilmu naqdi mutunis sunnah, kritik matan hadis. Nanti hadis-hadis yang bertentangan dengan akal itu oleh sebagian ulama dicoba diatasi dengan cara ditakwil. Makanya kalau kita baca bukunya Ibnu Rushd, judulnya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyari'ati Minal Ittisal, kita akan tahu salah satu cara untuk mengatasi ketika sebagian dari teks agama bertentangan dengan akal, maka solusinya dengan cara ditakwilkan. Dengan cara ditakwilkan. Bagaimana proses penakwilannya? Ya membutuhkan elaborasi yang panjang. Minggu depan insya Allah kita akan berbicara mengenai kias ya. Ini agak berat mengenai kias. Nah, habis itu beberapa pertemuan lagi kemudian khatam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.